Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 772. MAGA adalah sejenis teknik pertempuran militer di Asia Barat dan Israel. Ini memiliki efektivitas pertempuran yang sangat kuat. Ini adalah teknik pertempuran yang diperlukan untuk militer dan lembaga penegak hukum Israel. Teknik ini banyak digunakan di departemen militer dan kepolisian di seluruh dunia. Meskipun orang asing pendek ini meninju dan menendang dengan sangat cepat, Lin Yu tetap menyadari bahwa dia menggunakan teknik MAGA dengan sangat akurat, dan tidak seperti teknik MAGA tradisional di negara tersebut. Pria asing ini jurus dan kekuatannya jauh lebih kuat dari MAGA biasa. Kemungkinan besar MAGA kuno asli kerajaan Israel. Dibandingkan dengan MAGA biasa, kekuatan serangan MAGA kuno asli ini beberapa kali lebih kuat. Puluhan kali. Hubungan keduanya seperti Kungfu Tiongkok dan Xuanzu. Tetapi tidak seperti Huaxia Xuanzu, MAGA kuno asli terpelihara dengan baik di kerajaan Israel, dan pada saat yang sama jauh lebih sederhana, karena sejarah penciptaannya sangat singkat, dan total waktunya hanya ratusan tahun, dan ratusan tahun. Mampu memiliki reputasi seperti itu di dunia menunjukkan betapa kuatnya kemampuan tempur sebenarnya. Akan tetapi, meskipun teknik MAGA kuno asli ini kuat dalam keefektifan pertempuran, itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda praktikkan. Jika Anda ingin mempraktikkannya, Anda harus tahu bahwa teknik MAGA biasa dikenal dengan mode pelatihannya yang hampir tidak normal. Kesulitan mempraktikkan teknik MAGA kuno asli adalah tentu bisa Anda bayangkan. Dikatakan bahwa Departemen Militer dan Politik Kerajaan Israel memilih sekelompok pemuda yang memiliki kebugaran fisik yang sangat baik dan cocok untuk mempraktikkan MAGA kuno asli untuk pelatihan khusus setiap 3 tahun. Setelah para pemuda ini dipilih, mereka harus menandatangani surat sukarela. Relawan kematian. Karena kelompok orang yang dipilih akan terus mati selama 3 tahun pelatihan, dan ketika mereka akhirnya lulus, mereka akan bertarung 1 lawan 1. 10 yang terakhir selamat adalah Gumaga asli terakhir. Master of Surgery. Alhasil, ia berhasil bergabung dengan organisasi militer khusus Israel, yaitu Mesat bergengsi di dunia. Itu juga merupakan 3 organisasi militer khusus teratas di dunia. Dan buku relawan kematian ini setara dengan menumbuhkan keinginan anggota Mesat terlebih dahulu untuk takut akan kematian. Itulah sebabnya mereka sangat kuat. Karena orang asing pendek ini tahu MAGA kuno, kemungkinan besar dia adalah anggota Mesat. Oleh karena itu, Lin Yu terkejut melihat anggota Mesade di restoran ini saat ini, tetapi langsung dipahami bahwa sebagian besar dari 2 orang ini juga mengikuti Mesade ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran militer ini. Pantas saja Lin Yu tidak mengerti apa yang dikatakan kedua orang ini, terlihat bahwa sebagian besar yang mereka katakan barusan adalah bahasa Ibrani yang paling banyak digunakan di Israel. Pada saat Lin Yu terkejut, He Jinki tiba-tiba menamparkan meja dan berkata dengan marah, "Sialan, rekan senegara kita masih bisa diganggu oleh 2 orang luar di wilayah mereka sendiri." Dia segera menendang kursi itu dan bergegas menuju kedua orang asing itu. "Ya, persetan dengan mereka." Guci Nan dan yang lainnya juga berteriak ketika mereka melihatnya, dan tiba-tiba berdiri, membawa botol wine, dan berteriak dan bergegas ke arah kedua orang asing itu. "Jinki." Lin Yu segera cemas ketika melihat ini, dan buru-buru ingin menghentikan He Jinki, mengandalkan keterampilan Jinki, di mana lawan dari anggota Mesade lainnya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, He Jinki bergegas ke depan 2 orang asing itu. Bagaimanapun, He Jinki juga tahu beberapa kungfu, jadi setelah bergegas ke orang asing pendek, dia memukul dengan sangat percaya diri dan memukul wajah orang asing pendek dengan kecepatan dan momentum yang tinggi. Karena dia bergegas tiba-tiba, orang asing pendek tidak bisa bersiap. Saat dia menoleh,
tinju He Jinki sudah hancur di depan orang asing pendek itu. He Jinki senang melihat bahwa dia akan berhasil, tetapi itu ada di tangannya saat tinjunya menyentuh ujung hidung pendek orang asing itu. Dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di perutnya, dan kemudian kekuatan besar datang. Seluruh tubuh terbang seolah-olah ditabrak mobil. Benar-benar terbang. Dia hanya merasa bahwa tubuhnya menggambar busur di udara, dan dia menghantam tanah dengan keras, tiba-tiba mengguncang jantungnya, tahu bahwa dia pasti akan banyak jatuh. Tetapi yang mengejutkannya adalah pada saat tubuhnya jatuh, sepasang lengan yang kuat tiba-tiba menangkapnya di udara, dan rasa aman yang besar tiba-tiba membanjiri tubuhnya. He Jinki sangat gembira. Dia mendongak dan melihat bahwa Lin Yu yang memeluknya. Dia segera berkata dengan penuh semangat, "Kakak kedua. Bagaimana? Kamu baik-baik saja?" Lin Yu dengan cepat menurunkannya. "Sial, aku merasa ususku akan pecah." Setelah pengingat Lin Yu, He Jinki mengingat sentuhan di perutnya, dan segera membungkuk di pinggangnya. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya, menepuk punggungnya dengan ringan, berpikir bahwa ini adalah akhir dari pertunjukan di depan kecantikan. "Jinki, kamu baik-baik saja?" Melihat ini, Mier segera bergegas dan memanggil He Jinki, dan bertanya dengan prihatin. "Tidak apa-apa, tidak masalah." He Jinki buru-buru menggertakkan giginya dan menegakkan tubuh, mencoba berpura-pura acuh tak acuh, tetapi wajahnya memerah. Aduh, ups. Pada saat ini, pria guci dan kerangka hitam yang bergegas bersama He Jinki tiba-tiba berteriak lagi, dan mereka semua ditendang ke belakang, dibanting di kursi dan meja, meringkuk kesakitan. "Orang Huaxia, tidak!" Kedua anggota Mesade mencibir dan melirik ke arah Guci Nan dan yang lainnya yang tergeletak di tanah, melantunkan kalimat dalam bahasa China yang sangat belak-belakan, dan pada saat yang sama mengacungkan jempol ke tanah, penuh penghinaan. "Huff, hanya karena kalian berani melakukan sesuatu dengan dua tamu asing ini. Jangan buang air kecil dan ikuti kebajikanmu sendiri." Saat ini, si Wenan juga memotong rambut yang barusan tergores oleh bingkai hitam, dan menatap Guci Nan dan yang lainnya dengan penuh kebencian. Kamu memukul seseorang, aku akan memanggil polisi." Manajer restoran, yang dipelintir oleh orang asing berwajah panjang, mengancam kedua orang asing itu sambil memegang lengannya yang sakit. "Panggil polisi." "Oke, lapor." Pria itu mencibir dan berkata, "Biarkan polisi datang dan singkirkan para gangster ini yang mencoba menyerang tamu asing." Berbicara, Svenman tiba-tiba mengeluarkan dokumen dari tasnya, mengguncangnya di depan manajer restoran, dan berkata dengan dingin, "Buka mata anjingmu dan lihat apa ini." Manajer restoran melihat bahwa warna di balik sertifikat berubah seketika, dan ternyata itu adalah surat undangan resmi, dan tanda tangannya adalah departemen resmi dengan otoritas yang sangat tinggi. Manajer restoran tiba-tiba ragu-ragu ketika dia mengeluarkan ponselnya. Dia melirik kedua orang asing itu dan tahu bahwa tidak mudah bagi mereka untuk menentukan latar belakang mereka. "Tiba-tiba saya menyesal bahwa saya seharusnya menerima tanaman itu dan kehilangan uang kepada mereka. Saya khawatir ini bukan masalah yang dapat diselesaikan dengan 2 atau 300 ribu. Apa? Aku tidak melapor lagi, takut." Sven Nan mendengus dingin kepada manajer restoran, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, sombong, dan dengan arogan berkata, "Kamu tidak akan melaporkanku. Aku ingin menangkap kalian semua. Dan restoranmu, untuk hari ini, aku tidak akan membayarnya." "Jutaan, kita belum selesai." Berbicara tentang dia, pria itu mengulurkan tangannya dan mengeluarkan ponselnya dan memutar telepon pada saat yang bersamaan. Tetapi pada saat ini, sosok tiba-tiba bergegas ke arahnya, sepasang tangan yang kuat meraih ponsel di tangannya, dan membanting wajahnya. Hanya mendengar suara ledakan, layar ponsel dengan keras menyentuh kacamatanya pecah menjadi satu, dan pecahan kaca tiba-tiba menutupi wajahnya. Meskipun balas kaca jenis ini tidak besar, tetap saja nyeri menempel di wajah.
Apa? Pria itu tiba-tiba berteriak, dan duduk di tanah dengan suara gedebuk, tangannya gemetar dan menutupi wajahnya berlumuran darah, tetapi dia tidak berani menyentuh wajahnya, membuka matanya dan melihat ke atas dengan ngeri. Setelah sekilas, saya melihat Lin Yu dengan wajah dingin menatapnya dari atas ke bawah. Kamu, apakah kamu berani? Pria itu menunjuk ke Lin Yu dengan gemetar, marah. Aku berani memukulmu, kan? Lin Yu tersenyum tipis dan berkata, tidak hanya itu, aku juga berani menendangmu. Begitu kata-kata itu jatuh, Lin Yu segera menendang wajah pria itu, menyebabkan bola kaca di wajah pria itu menembus daging lagi. Apa? Pria itu menjerit lagi, berbaring di tanah sambil berteriak terus-menerus, hanya untuk merasakan darah dari hidung dan mulutnya, seolah-olah dia telah dipukul oleh palu. Makan dari dalam dan luar, setelah hanya makan nasi asing selama beberapa hari, saya tidak tahu siapa nama leluhur saya. Lin Yu meliriknya dengan dingin dan bersenandung. Untuk Lin Yu, jenis anjing lari yang acuh tak acuh ini bahkan lebih kebencian daripada dua orang asing ini. Wen menyewa. Orang asing berwajah panjang itu tampak marah melihat pemandangan itu, dan berteriak pada bajingan itu dalam bahasa Ibrani, dan segera bergegas menuju Lin Yu, dengan sikap rapi, langsung mengenai telinga Lin Yu. Meskipun pria ini bukan rekan senegaranya, dia pada akhirnya bertanggung jawab untuk menerjemahkan untuk mereka, jadi tindakan Lin Yu yang menyakitkan meratakan pria ini saat ini sama dengan memukul wajah mereka. Lin Yu melihat pukulan ini dari orang asing berwajah panjang ini. Tidak hanya dia tidak panik, dia bahkan merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Untung dia ingin berhubungan dengan anggota Misat ini sebelumnya. Orang asing berwajah panjang melihat Lin Yu berdiri diam, dan tampaknya tercengang. Dia tidak bisa menahan ejekan.